Oke, langsung aja ya Dek ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai anatomi telinga ya. Ini fisiologinya cuma singkat aja sih karena di blok ini, di blok 6 ya, di blok 6 ini sudah dijelaskan ya oleh dari bagian Pak Al. Jadi di sini nanti fisiologinya lebih ke singkat aja. Oke, ya. Kelihatan ya? Ya. Pertama kali kita lihat dulu dari anatomi telinga. Jadi telinga itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi ada telinga luar yang warnanya orange ini ya, kemudian telinga tengah yang warnanya pink, dan juga telinga dalam. Nah, kalau di telinga luar itu terdiri dari apa dia namanya? Auricula atau daun telinga, kemudian liang telinga atau canalis auditorius externus, atau ada yang menyebut juga canalis acousticus externus ya. Kemudian ada membran timpani. Jadi di sini yang memisahkan antara telinga luar dan juga telinga tengah ada membran timpani. Kemudian di sini ada tulang-tulang pendengaran dari yang paling nempel ke membran timpani ada malleus, kemudian ada incus, kemudian ada stapes ya. Jadi dia yang nanti berhubungan dengan telinga dalam. Oke. Telinga dalam terdiri dari ada 3 setengah lingkaran namanya canalis semicircularis 1, 2, dan 3 ya. Yang ini nanti akan berpengaruh pada keseimbangan. Kemudian ada koklea dan di sini ada vestibulus. Oke. Kemudian di sini juga yang penting. Nah, di sini ada yang namanya saluran yang menghubungkan antara telinga tengah ke mana ini Dik nanti? Kemana ini? Telinga tengah ke bagian kemana? Ke nasofaring ya, atau belakang hidung. Jadi ada yang namanya saluran yang disebut dengan tuba eustachius atau bisa disebut juga dengan tuba auditiva ya. Jadi ini adalah saluran yang menghubungkan antara si telinga tengah, ruang telinga tengah, rongga telinga tengah atau cavum tympani dengan nasofaring. Tuh untuk pembagiannya begitu ya. Jadi dibagi 3, telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Oke, ya. Jadi telinga luar ini tadi apa disebut dengan yang paling luar ada daun telinga atau auricula. Nah, di sini dibentuk dari tulang rawan elastin yang ditutupi oleh kulit. Nah, kemudian dari liang telinga ini tadi, nah ini liang telinga itu bentuknya nggak lurus banget kayak pipa gitu, enggak ya. Jadi dia berbentuk seperti huruf S dengan kemudian ada 2 bagian ya. Jadi atau 2 pars, yaitu pars cartilaginea dan juga pars ossea. Jadi sepertiga liang telinga luar dan 2/3 dalam ini penyusunnya berbeda. Nah, ini nanti akan berpengaruh pada penyakit-penyakit yang ada di liang telinga. Ya. Nah, ini ya, sini udah jelas ya. Jadi yang sepertiga telinga luar itu terdiri dari tulang rawan atau disebut pars cartilaginea. Kemudian 2/3 dalam atau pars ossea, karena di dalamnya adalah tulang yang benar-benar tulang ya, tulang keras, jadi bukan kartilago. Oke. Untuk panjangnya kira-kira 2,5 sampai 3 cm ya. Kemudian di sepertiga bagian luar itu terdapat kelenjar serumen ya. Jadi kelenjar seruminosa atau dia modifikasi dari kelenjar keringat, dan juga ada folikel rambut. Nah, makanya nanti kalau ada infeksi di folikel rambut itu cuma ada di sepertiga liang telinga luar aja. Jadi kalau yang di dalam nanti untuk penyakitnya juga berbeda. Oke. Kemudian membran timpani atau benang telinga terdapat 2 pars, yaitu pars flaccida dan juga pars dorsal. Ini tadi ya, telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Ini faring pada bagian beratap, faring yang sejajar dengan hidung, yaitu nasofaring ya, nasofaring. Kemudian untuk daun telinga sendiri, nah ini ada nama-namanya ini yang biasanya kita pakai, yang perempuan pakai anting itu namanya lobulus ya. Lobulus, kemudian yang ada kecil, lobu
tonjokan kecil yang di sini, tonjokan kecil ini namanya tragus. Tragus. Nah, nanti kalau misalkan manifestasinya, kalau misalkan ada infeksi di liang telinga atau otitis externa diffusa atau otitis externa circumflecta, nah, nanti manifestasinya kalau tragusnya ditekan itu nyeri. Nah, kemudian di seberangnya tragus ada antitragus. Kemudian di sini ada yang namanya helix. Nah, depannya ada antihelix. Kemudian di sini terdapat cekungan yang berbentuk segitiga yang disebut dengan fossa triangularis. Kemudian di sini ada simba concha. Oke, di sini ada concha. Oke, jadi concha di sini beda ya sama concha yang di hidung ya, Oke. Oke, di sini kartilago dari si daun telinganya. Oke. Kemudian ini yang CAE, kemudian ini berhubungan dengan si gendang telinga ya, ya. Jadi ini kalau potongan koronal dari membrana timpani. Jadi yang bagian atas ini disebut dengan pars flaccida, yang di bawah ini pars tensa. Oke. Ini nanti juga manifestasinya kalau misalkan terjadi infeksi di telinga tengah, kalau misalkan gendang telinganya bolong, nah bolongnya lokasinya di mana? Karena nanti akan bisa menentukan kemungkinan etiologinya. Oke. Kemudian di sini ada anulus ya. Oke. Terus ini ada skutum. Skutum itu tulang dari tulang yang ke arah mastoid. Nah ini bagian-bagian dari gendang telinga. Jadi kalau kita lihat dari samping ya, kita lihat itu, nah daun telinga itu bentuknya seperti ini ya, jadi bukan bulat banget, jadi dia agak oval. Kalau jadi di sini ini daun telinga gendang telinga atau membran timpani yang sebelah kanan ya, dia. Jadi kalau sebelah kiri ya nanti sebaliknya, nanti ovalnya akan kebalikan dari ini. Di sini kelihatan ya, yang pertama yang bagian tepinya ini namanya anulus tympanicus ya, anulus tympanicus. Kemudian tadi kan kalau di gambar sebelumnya ada pars flaccida dan pars tensa ya. Nah, pars tensa itu yang di bagian bawah. Kemudian ini cone of light itu adalah pantulan cahaya. Kalau misalkan kita periksa pakai lampu ya, pakai otoskop, nanti ada pantulan cahaya. Nah, pantulan cahayanya itu akan ada di bagian ini. Jadi kalau telinga kanan adalah di antero-inferior ya. Sini. Oke. Kemudian di sini ada yang tadi tempat si nempelnya si malleus ya. Jadi habis gendang telinga di sebelah medialnya ada tulang-tulang pendengaran. Nah, ini kelihatan ya dari luar. Oke, bayangannya aja sih. Oke. Nah, gitu. Jadi kalau ini deskripsinya aja sih Dek, untuk mempermudah nanti belajar ya, mempermudah belajar. Oke. Nanti kalau cuma kasih gambar-gambar aja, nah nanti biar lebih jelas ya. Oke. Oke, ini udah jelas ya tadi ya. Kemudian, nah si gendang telinga itu juga dibagi menjadi 4 kuadran ya, dibagi menjadi 4 kuadran. Jadi kita buat garis imajiner, nah, 4 gini. Nah, jadi nanti bisa kita lihat, misalkan ada bolong ya, perforasinya di mana? Yaitu misalkan di sini antero superior, antero inferior, kemudian posterior inferior, ini posterior superior. Jadi ini kan di depan gitu ya. Jadi ini adalah telinga kanan. Jadi telinga kanan. Nah, yang sebelah sini kan di depan ya, ini di belakang. Jadi ini superior, ini inferior. Nah, ini depan ya. Jadi antara superior, antara inferior, ini kan belakang. Posterior superior dan ini posterior inferior. Oke. Nanti kebalikannya kalau si sebelah kiri ya, jadi ovalnya kebalik. Ya, jadi membran timpani, nah ini terdiri dari 3 lapisan. Nah, jadi
ada 3 lapisan. Jadi 3 lapisan kalau dilihat dari sini ya. Nah, ini kan kanalis auditoris externus. Nah, ini cavum tympani. Nah, kalau di CAE ini kan ada kulitnya ya, ada kulitnya. Ini kan kulit liang telinga. Nah, yang pertama, lapisan pertama itu yang dia merupakan lanjutan dari si kulitnya itu. Nah, lapisan kedua itu merupakan lanjutan dari kulit mukosa dari cavum tympani. Kemudian ada lagi satu lagi di tengahnya. Oke. Jadi ada 3 lapisan ya. Oke. Nih, yang tadi lapisan epitel yang merupakan lanjutan dari kulit, kemudian lapisan mukosa merupakan lanjutan dari cavum tympani itu tadi ya, atau mukosa telinga tengah. Kemudian di tengahnya ada lapisan fibrosa. Oke, kemudian ini ada tipe-tipenya ya, jadi ada radier, ada sirkuler, kemudian juga parabol. Oke, ya ini pars flaccida, pars tensile. Kemudian hubungan meatus acousticus externus. Oke. Jadi ini yang gambar ini ya, deh. Nah, ini hubungannya ini gimana? Meatus sebenarnya beberapa buku atau literatur itu sebenarnya kalau istilahnya dari anatomi meatus itu kan lubang ya. Jadi meatus itu sebenarnya cuma sini. Jadi kalau ini namanya kan saluran. Jadi harusnya namanya kanalis auditoris externus. Jadi kanalis. Oke, ini berarti kanalis ya. Jadi hubungan kanalis akustikus atau auditorius externus. Nah, bagian superior atau atasnya itu adalah fossa cranii medial, kemudian bagian posterior ada axel mastoid dan juga nervus facialis, kemudian di bawah inferior, di bawahnya si liang telinga itu ada kelenjar palpis, kemudian anterior adalah temporomandibular joint. Nah, itulah kenapa kalau si TMJ atau temporomandibular joint ini kan kalau kita buka mulut dia pasti akan bergerak ya, jadi bergerak seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada radang di liang telinga, nah kalau kita buka mulut kadang sakit. Nah, itulah kenapa salah satu gejala dari radang dari liang telinga itu apa adalah kalau misalkan buka mulut itu tambah sakit. Oke, kemudian persarafan dari telinga luar, kemudian ini ada nervus auricularis major, kemudian nervus 7 dan 10, ya, nervus 7 dan 10, di dalam ya di liang telinga ada nervus 7 dan 10, kemudian ini nervus auriculotemporalis, oke, itu ya, nervus occipitalis minor, oke, ini merupakan persarafan dari daun telinga. Oke, kemudian kalau CAE atau kanalis acousticus externus, ini dinding anterior dan atapnya adalah dari auriculotemporal, posterior dan lantai cabang auricular dari vagus, kemudian posterior dari CAE juga menerima sensoris dari nervus 7 melalui cabang auricularis dari vagus. Kemudian kalau membran tympani, sebagian anterior dari permukaan lateral adalah auriculotemporal, kemudian posterior dari permukaan lateral adalah cabang auricular dari vagus, dan medial adalah cabang tympani dari nervus 9 atau nervus Jacobson. Nah, ini telinga tengah. Ini yang di apa namanya cavum tympani itu ya. Jadi dia cavum tympani, ini tuba eustachius. Kemudian ini ada cellula mastoid. Jadi di tulang yang ada di atas temporal itu ya. Di dalamnya ada air sel mastoid. Kemudian dihubungkan oleh suatu saluran yang disebut dengan adipus patrum. Jadi ini disebut dengan middle ear gland. Kemudian kalau di telinga tengah, nah ini dibagi menjadi 3. Nah ini nanti penting untuk kalau misalkan nanti kita sudah mengenal ini ya penyakit-penyakit di telinga tengah. Nah di sini ada garis imaginer dari batas di CAE ini ke belakang dengan secara horizontal ya. Kemudian di bawah juga, jadi dibagi menjadi 3 ruangan, yaitu epitimpanum, mesotimpanum, dan juga hipotimpanum. Epi, meso, sama hipo. Oke, jadi ini ada 3 ya. Oke, kemudian telinga tengah ini berbentuk kubus. Ya, sebenarnya bukan kubus-kubus banget ya, ya. Jadi
diimajinasikan seperti kubus dengan bagian luarnya. Luar itu maksudnya lateral ya, membran timpani, depan atau anterior itu tuba eustachius atau tuba auditiva, kemudian bagian bawahnya adalah vena jugularis, kemudian belakang adipus et antrum, kemudian ada JAE pars vertebral. Kemudian batas atas ada tegmen timpani atau mendingan otak. Nah, inilah kenapa kalau misalkan ada infeksi di telinga, harus diobati dengan baik. Karena nanti kalau menyebar ya, tidak diobati dengan baik, ada penyebaran, nanti bisa ke otak, bisa menyebabkan meningitis. Kemudian ini batas dalam ada kanalis semicircularis horizontal, kanalis facialis dari oval window, round window, dan juga promotorium. Oke, ini yang tadi maksudnya kubus ya, sebenarnya ya ini diibaratkan aja seperti kubus gitu. Oke. Ini ya maksudnya yang tadi kubus ya deh ya. Oke, jadi ini ada bulbus jugularis, ini ada arteri karotis, kemudian ini kanalis untuk tensor timpani, kemudian ini saluran yang ke tuba eustachius. Oke, ini yang di medial, ini posterior, dan ini lateral samping itu tadi. Oke. Kemudian ini yang tadi, atap atau bagian atas dibentuk oleh lempengan tulang tipis yang disebut dengan tegmen timpani. Jadi kalau misalkan infeksi di telinga tengah tidak diobati dengan baik, dia bisa menembus si tegmen ini tadi, bisa menyebabkan meningitis. Kemudian lantainya ini lempengan yang memisahkan rongga timpani dari jugulus jugularis. Kemudian anterior memiliki lempengan tulang tipis juga yang memisahkan rongga dari arteri karotis interna. Nah, ini juga penting ya Dek ya. Jadi ini gambaran dari si telinga tengah ya. Kemudian ini posterior tympanotomy, ini chorda tympani, ini incus ya. Oke. Kemudian ini sebenarnya hampir sama, cuma kita beda proyeksinya saja. Oke. Kemudian ini dinding medial dibentuk oleh labirin. Ini macam-macamnya yang ada di situ ya. Oke, yang pertama ada promontorio, kemudian processus bucceariformis, kemudian central nervus 7. Oke, jadi di mastoid itu di telinga tengah itu juga ada nervus 7 ya, nervus 7 atau nervus facialis. Jadi nervus facialis itu kan bentuknya panjang berkelok-kelok dan dia sampai ke sini. Jadi misalkan ada infeksi di telinga tengah, misalkan otitis media akut atau otitis media suppuratif kronis, nah dia bisa juga mengenai si saraf ini. Jadi misalkan sarafnya bengkak atau ada nanah di sini sampai sarafnya kejepit seperti itu, jadi bisa ada manifestasi ke nervus facialis. Misalkan bisa mukanya perot atau gangguan di nervus 7 yang lain ya. Oke, kemudian antromastoid adalah ruangan besar yang mengandung udara di bagian atas mastoid dan berhubungan dengan antik menjadi adipus et antrum. Nah, ini merupakan suatu namanya segitiga McEwen ya, segitiga McEwen. Nah, ini penting nanti kalau misalkan ini sih untuk operasi mastoid. Ini adipus et antrum tadi. Jadi adipus et antrum itu yang tadi menghubungkan ini. Jadi menghubungkan antara antrum mastoid dengan si telinga. Nah, ini juga mastoid. Mastoid itu harusnya dia rongga yang bolong-bolong atau disebut dengan honeycomb. Jadi kalau kita dari kalau dia bolong-bolong harusnya kan terisi udara. Kalau kita ronsen, jadi kalau di ronsen itu bagian tulang adalah putih atau opak ya. Jadi kalau misalkan udara itu hitam atau lusen, nah,
harusnya dia putih, ada kayak bolong-bolong kayak sarang tawon gitu ya, jadi atau honeycomb. Jadi nanti misalkan ada infeksi yang menjalar ke mastoid, jadi mastoiditis, si rongga-rongga yang harusnya kosong terisi udara itu dia bisa terisi oleh nanah, kemudian apa cairan infeksi, atau mungkin jaringan-jaringan granulasi. Jadi nanti kalau di foto jadi putih semua, nggak ada bolong-bolongnya. Jadi namanya sklerotik. Ya. Jadi nanti kalau perkembangan sel udara mastoid juga ada macam-macam. Jadi pneumatisasi sempurna diploid sama sklerotik. Kalau pneumatisasi sempurna itu tadi dia bolong-bolongnya kelihatan, jadi kayak sarang tawon gitu ya. Kalau sklerotik itu putih semua, jadi nggak kelihatan, nggak ada bolong-bolongnya. Kalau diploid itu di antara keduanya. Jadi kalau misalkan ini juga penting untuk membandingkan antara kanan sama kiri. Apakah jangan-jangan dia hasil misalkan kita lakukan pemeriksaan ronsen kanan sama kiri ternyata sklerotik semua. Nah berarti kan memang dari perkembangan mastoidnya mungkin kurang bagus, jadi bukan karena infeksi. Oke, untuk perkembangan mastoid berkembang dari tulang squamosa dan petrosa, terus ada septum corner juga di situ ya, yang memisahkan sel squamosa superficial dari sel petrosus yang dalam. Oke, selanjutnya kita masuk ke telinga tengah. Nah, penting ya nih ya. Jadi untuk telinga tengah itu terdiri dari 3 tulang ya. Jadi yang pertama yang nempel ke membran timpani namanya tulang apa ini, Dek? Yang paling lateral malleus, kemudian habis itu incus, habis itu stapes. Nah, ini ada foot plate stapes. Jadi ini nanti yang nempel yang masuk ke yang menghubungkan ke oval window di tengah di telinga dalam gitu ya. Terus kemudian di antara kedua ini, nah di sini ada sendi ya. Jadi maleo infudal joint dan infudostapedial joint. Jadi nanti kalau misalkan ada suara, nah dia bisa gerak-gerak. Terus si ininya jadi gerak ya, jadi gerak bisa mengantarkan suara. Kemudian ini tadi sudah sih ya. Jadi proses lomus malleus melekat pada membran timpani ini ya. Oke, melekat pada membran timpani, kemudian malleus melekat incus, incus ke stapes, stapes pada oval window yang berhubungan dengan cochlea. Oke. Jadi persendian ini tadi ya sudah jelas ya, ya. Jadi ada sendi di antara ini tadi maleo incudal joint. Incudus stapedial joint antara incus stapes incudus stapedial joint antara malleus incus maleo incudal joint. Oke. Kemudian yang ini tadi sudah ya, pas faksida terdapat daerah yang disebut dengan atik ya, atik tempat terdapat aditus et antrum, yaitu lubang hubungan telinga tengah dengan antromastoid. Tuba eustachius masuk ke dalam telinga tengah yang menghubungkan nasofaring dengan telinga tengah. Ini tadi ya. Jadi paham ya, tuba eustachius menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring ya. Oke. Kemudian di dalam kafum timpani telinga tengah terdapat 2 otot juga yang muskulus, yaitu tensor timpani dan musculus stapedius. Jadi di dalam ada otot-ototnya yang ini nanti juga akan berpengaruh ke membantu proses pendengaran. Plexus timpani terletak di promontorium yang dibentuk oleh cabang timpani dari glosopharyngeal, kemudian serabut simpatis dari plexus sekitar arteri carotid interna. Kemudian kalau plexus timpani ini menginterpretasi ke permukaan medial membran timpani, kafum timpani, SL mastoid dan juga tulang tegang mastoid. Ini ya, kalau plexus timpani juga membawa serat-serat sekretomotor untuk kelenjar parotis. Kemudian nervus corda timpani, nah ini cabang dari nervus facialis yang memasuki telinga tengah melalui canaliculi posterior. Nah, ini kan cabang dari nervus facialis. Jadi kalau misalkan ada kelemahan di nervus facialis, bisa juga terjadi gangguan pendengaran. Nah, di telinga tengah berarti tipenya konduksi ya.
Jadi itu tadi. Nah, kemudian juga dia membawa indera perasa 2/3 anterior lidah dan menginervasi serat sekretum motor, kelenjar submaxillaris dan juga sublingual saliva. Nah, jadi kalau misalkan ada infeksi telinga tengah yang menyebabkan cakram nervus facialis ini terganggu, misalkan terjadi infeksi juga, bengkak, radang, atau mungkin kecepit sama sipus karena ada ini ya pus atau nanah banyak gitu ya, jadi bisa ada gangguan pendengaran karena ini tadi ya. Kemudian juga bisa juga gangguan perasa di 2/3 anterior lidah. Nah, ini juga salivanya juga bisa berpengaruh. Oleh karena itu beberapa pemeriksaannya adalah pemeriksaan pendengaran, kemudian juga ada pemeriksaan untuk mengetahui ini ya indera perasa. Jadi biasanya dibandingkan kanan sama kiri, dikasih rasa manis, kemudian asin, pahit gitu ya, sama asam seperti itu. Kalau misalkan dia ada gangguan, nah dia biasanya indera perasanya juga akan terganggu. Oke. Kemudian telinga tengah dilapisi oleh membran mukosa dari ossicle, musculus, ligamen, dan juga nervus. Nah, kemudian secara histologi tubuh eustachius dilapisi oleh epitel bersilia, ya, epitel bersilia, kemudian kangum timpani oleh epitel kolumnar bersilia dan juga kuboid. Kemudian epitimpanum dan air cell dilapisi epitel tak bersilia. Ini kalau secara histologi saya rasa sudah dijelaskan lengkap ya dari bagian histologi. Oke, kemudian kalau vaskularisasi telinga tengah, nah ini disuplai 6 arteri, di mana 2 yang utama adalah cabang timpani anterior dari arteri maxillaris. Ya. Yang menyuplai membran timpani dan juga cabang stylomastoid dari arteri auricularis posterior. Nah, ini mensuplai telinga tengah dan juga stylomastoid. Kemudian ini 4 pembuluh darah kecil ya. Nah, ini untuk drainase limfatik dari telinga. Jadi lymphatic drainage of ear, ini areanya dari area concha, tragus, fossa preamular dan juga CAE. Nah, ini nodus preauricular dan juga nodus parotis. Kemudian kalau lobulus dan juga antitragus itu lymphatic drainage-nya dari infraauricular nodus. Nah, ini helix, antihelix ini dari sini. Kemudian middle ear dari retropharyngeal nodus. Kalau inner ear tidak ada drainase lymphatiknya. Oke, nah ini sekarang kita masuk ke telinga dalam. Nah, kalau telinga dalam atau labirin merupakan organ pendengaran dan juga keseimbangan ya. Jadi untuk telinga dalam itu 2 organ penting, itu pendengaran dan juga keseimbangan. Oke, jadi ada tulang dan juga membranosa labirin. Jadi labirinthus membranos dan juga labirinthus osseus. Oke. Kemudian labirinthus membranos itu dipenuhi oleh cairan bening yang disebut dengan endolimfe. Kalau antara membran labirinthus membranos dan tulang itu ada perilimfe. Oke, nanti akan ada gambarnya. Kemudian di dalam di telinga dalam itu terdapat juga koklea atau rumah siput ya, kalau dulu sebutnya rumah siput ya, dan juga 2,5 lingkaran dan juga vestibular. Jadi ada 3 kanalis semisirkularis, kemudian ujung dan pucuk koklea disebut dengan helicotrema yang menghubungkan perilimfe, skala timpani dan juga skala vestibular. Kemudian kanalis semisirkularis berhubungan secara tidak lengkap dan bentuk lingkaran yang tidak lengkap. Oke, nah ini nanti ada membran-membrannya ya. Ini ada ya. Ini koklea atau rumah siput. Nah, di sini oval window yang tempat tadi foot stapes plate tadi. Kemudian di sini round window. Oke. Kemudian di sini ada kanalis semisirkularis, semisirkularis kanal, ada superior, posterior dan juga lateral. Ada 3 ya. Oke. Kemudian ini ada ya, intinya begitu ya, ada koklea, kemudian ada vestibulus dan juga ada kanalis semisirkularis. Oke.
Jadi ini ada sakus endolimfatikus dan ini ada ductus ya. Ductus itu saluran, kalau sakus itu ya seperti kayak kantong gitu ya. Ini saculus dan ini utriculus ya. Utriculus. Nah ini namanya crus communis. Kemudian ada yang namanya skala Pigmani, kemudian skala vestibuli di sebelah sini. Kemudian ini ada osteospiral lamina ya, misalkan. Nah ini lebih jelasnya. Intinya tulang koklea ada 3 kompartemen, yaitu skala vestibuli, timpani, dan juga media. Nah ini skala vestibuli, ini skala media, dan ini skala timpani. Kemudian di sini ada suatu membran yang disebut dengan membran Reisner, dan ini membrana basilaris ya. Ini nanti ada kayak rambut-rambutnya gitu ya, ya. Kemudian ini ada stria vascularis. Ini stapes, ini tadi skala vestibuli, skala timpani. Nah ini yang di pertemuannya namanya helicobramma, yang ini skala media. Ini Romawindo, terus ini ke CSF atau cairan cerebrospinal. Ini tadi ya yang ductus cochlearis, utriculus saculus, ductus semicircularis, dan ductus endolimfatikus dan juga saccus. Saccus, utriculus, saculus ya. Itu tadi penjelasannya. Ini yang tadi ada ya, yang mungkin lebih jelas. Stria vascularis. Nah, stria vascularis itu mengandung epiter vaskuler dan juga cairan sekresi dari endolimfa. Ini membran Reisner memisahkan dari ruang depan di bawah. Ini yang utriculus dan saculus tadi. Utriculus itu di posterior dari vestibulum ya. Kemudian saculus juga terletak di tulang vestibulum. Ini nanti berhubungan dalam ini ya, proses fisiologi mendengar ya, karena sampai ke koklea. Kalau yang ini ductus semilunaris berjumlah 3 yang terhubung tepat dengan ketiga kanal tulang dan membuka di utriculus. Kemudian ujung ampula dari setiap ductus mengandung tonjolan neuroepithelium yang menebal yang disebut dengan vista ampularis. Ductus endolimfatikus dibentuk oleh penyatuan 2 ductus ya, yang masing-masing dari saculus utriculus. Nah ini nanti saccus endolimfa penting untuk operasi pada sindrom linear. Jadi nanti diabetes. Nanti akan dipelajari lebih lanjut di blok sensori. Nah ini untuk di telinga dalam itu cairannya ada 2 macam, yaitu perilimfa dan endolimfa ya. Jadi kalau perilimfa itu mirip kayak CES ya, jadi cairan ekstraseluler lebih banyak Na-nya. Jadi kalau endolimfa lebih banyak K-nya. Jadi kalau yang di endolimfa itu banyak K, kalau di luar banyak Na. Kalau ini yang perilimfa mengisi ruang antara tulang dan juga labirin. Ini komposisi dari cairan telinga dalam ya. Jadi kalau yang perilimfa itu tadi yang luar ya. Peri luar itu banyak Na-nya. Ini. Kemudian endo itu banyak K-nya, banyak kalinya. Kemudian yang lainnya ya hampir sama kayak CSF. Jadi ada protein dan juga glukosa. Oke, ini untuk vaskularisasi dari labirin. Ada arteri labirintin. Nah, dia juga nanti memvaskularisasi untuk ke telinga-telinga yang ada di dalam. Ini ya yang untuk vaskularisasi dari labirin. Oke, ini juga perlu dicatat bahwa suplai darah telinga bagian dalam tidak tergantung pada suplai darah ke telinga tengah dan juga tulang optik, dan tidak ada sirkulasi silang antara keduanya. Nah, suplai darah ke koklea dan vestibuler dilakukan secara segmental, oleh karena itu kerusakan iskemik bisa terjadi pada organ-organ ini menyebabkan gejala koklea atau vestibuler. Makanya
banyak terjadi gangguan pendengaran tipe saraf. Kalau tipe saraf itu gangguannya berarti di telinga dalam, di koklea, pada pasien-pasien yang ada gangguan suplai darah ke dalam ini. Jadi bisa bikin kalau misalkan suplai ke telinga dalamnya ini terganggu, misalkan dia kayak ada gangguan aliran ke situ, nah dia bisa terjadi nih gangguan pendengaran yang tipe saraf karena ya otomatis nggak ada yang ngasih makan ke kokle. Kemudian ini perkembangan telinga, harusnya ini tadi di awal dulu ya. Oke, jadi daun telinga itu dibentuk sekitar minggu ke-6 kehidupan embrionik. Jadi trimester pertama ya kehamilan. Jadi kemudian nanti awal perkembangan itu nanti akan terbentuk tonjolan-tonjolan atau yang disebut dengan hillocks. Hillocks-nya ada 6 ya, ada 6 itu hillocks 1, 2, 3, 4, 5, 6 tonjolan-tonjolan ini. Nanti ini akan membentuk sendiri nih, misalkan hillocks 1 akan membentuk tragus, nah hillocks 3 akan membentuk helix, kemudian 6 akan membentuk antitragus gitu ya, dan juga seterusnya. Oke. Kemudian MAE atau CAE terbentuk pada usia embrio 16 minggu. Kemudian membran timani berkembang dari semua 3 lapisan terminal. Kan tadi ada 3 lapisan ya di membran timani ya. Jadi lapisan epitel luar terbentuk oleh ektoderm, kemudian mucosa bagian dalam endoderm, dan juga tengah lapisan fibros dibentuk oleh mesoderm. Jadi ini penting ya diketahui ya. Jadi misalkan ada gangguan kehamilan trimester misalkan 6 minggu, nah dia bisa terjadi gangguan di perkembangan CAE. Jadi kalau misalkan awal-awal nih masuk pertama nih, jadi bisa jadi nanti dia terjadi gangguan dari perkembangan si daun telinga. Oke, ini perkembangan dari kanalis auditoris externus dan juga middle ear ya, telinga tengah gitu ya. Jadi ini awal-awalnya jadi celah telinga tengah dan juga tabung eustachius atau tuber eustachius, tabung tipani, sel dari antrum dan juga mastoid dari endo ya. Ini dari tengah itu dari endoderm yang muncul dari yang pertama dan sebagian dari celah varinal kedua. Oke. Kemudian malleus incus mesoderm. Oke, kemudian bagian dalam itu perkembangannya dimulai ke minggu ketiga sampai dengan 16 minggu ya. Jadi 16 minggu itu normalnya perkembangan telinga itu sudah selesai. Oke, ini ya. Jadi waktu perkembangan telinga dalam minggu kehamilan. Jadi mulainya pina atau auricula itu mulai berkembang pada minggu ke-6, kemudian lengkap pada minggu ke-20, kemudian hiatus itu mulainya minggu ke-8, kompletnya minggu ke-28, middle ear mulai minggu ke-3, komplet minggu ke-30, labyrinthus vestibularis minggu ke-3, kemudian si kompletnya minggu 20, koklea 3, komplet minggu ke-20. Oke, nah ini singkatnya ya fisiologi pendengaran. Mungkin sudah dijelaskan di bagian fisiologi. Jadi pertama ada suara nih, suara ditangkap oleh apa dulu nih? Daun telinga ya, kemudian dialirkan ke melalui udara atau tulang ke koklea. Jadi ada 2 ya, hantaran udara dan juga hantaran tulang. Kalau hantaran udara bisa menggetarkan dulu membran timpani, kemudian menggerakkan tulang pendengaran melalui incus teres, kemudian ke oval window, kemudian perilimfa di skala vestibuli nanti bergerak diteruskan melalui membrana Reissner, kemudian mendorong endolimfa, kemudian akan terjadi gerakan relatif antara membran basilaris dan juga tectoria itu tadi ya. Kemudian akan menyebabkan defleksi dari sterosilia dari sel-sel rambut, nah yang menyebabkan kanal ion terbuka, kemudian terjadi pelepasan ion bermuatan listrik, kemudian akan terjadi depolarisasi sel rambut,
menekan neurotransmitter yang akan menimbulkan potensial aksi di nervus auditorius, kemudian ke nucleus auditorius, sampai ke korteks pendengaran di lobus temporalis, dari area 39-40 ya. Oke, jadi bisa juga ini dari suara itu dari udara berarti lewat dari tadi ya, dari CAE kemudian ke tulang-tulang pendengaran sampai ke dalam itu tadi, atau bisa juga dari getaran misal tulang kalau dimastoid dia langsung ke telinga dalam juga bisa. Oke, begitu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Habis ini masih ada kuliah nggak? Oke, sudah ya. Harusnya libur ya, Dek ya. Ya sudah kalau gitu. Ya, sebenarnya kalau anatomi telinga nggak begitu banyak ya, tapi memang perintil-perintilannya itu tadi yang mungkin perlu dihafalkan ya. Jadi kalau anatomi yang dipahami dan juga dihafalin ya,